Bagaimana jika saya katakan kekuatan untuk melenyapkan peradaban dan kekuatan untuk menyelamatkannya berasal dari sumber yang sama persis, yaitu dari satu prinsip fisika. Di satu sisi, ia melahirkan senjata yang bisa menghapus sebuah kota dari peta dalam sekejap. Namun di sisi lain, ia menjanjikan energi bersih tanpa batas yang ditenagai oleh proses yang sama seperti matahari. Sekali lagi, ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah realitas dari inti atom. Jadi, bagaimana bisa penemuan yang sama menjadi ancaman terbesar sekaligus harapan terbesar umat manusia? Dan inilah kisah tentang dua wajah nuklir. Untuk memahami sisi mengerikan dari nuklir, kita harus mundur ke awal abad ke-20. Pada waktu itu, para ilmuwan seperti Albert Einstein dengan rumusnya yang sangat ikonik, yaitu adalah IMC², seakan membuka gerbang pemahaman baru bahwa massa dan energi itu hanya dua sisi dari koin yang sama, yang artinya di dalam inti atom yang sangat kecil itu tersimpan energi yang jumlahnya tak terbayangkan. Awalnya, ini hanyalah teori di atas kertas. Namun, pada tahun 1938, dua kimiawan Jerman, Otto Hahn dan Fritz Strassmann, dibantu oleh fisikawan Lise Meitner dan Otto Frisch, secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengubah dunia selamanya. Mereka menemukan bahwa saat sebuah partikel kecil bernama neutron ditembakkan ke inti atom uranium, inti yang berat itu tidak hanya menyerapnya. Justru sebaliknya, inti tersebut menjadi tidak stabil dan terbelah menjadi dua inti yang lebih kecil. Proses ini mereka sebut dengan fisi nuklir. Secara sederhana, prosesnya seperti ini. Bayangkan kalian menembakkan satu kelereng ke tumpukan balok yang rapuh. Saat tumpukan itu pecah, ia melepaskan energi yang dahsyat. Namun yang terpenting, ia juga melontarkan beberapa kelereng baru. Kelereng-kelereng baru ini lalu menabrak tumpukan balok lainnya di sebelahnya, menciptakan efek domino yang membesar dan berakselerasi. Setiap kali inti atom terbelah, sedikit massanya hilang, berubah menjadi energi murni. Mungkin kedengarannya sepele, tetapi ketika triliunan atom terbelah dalam sepersekian detik, energi yang dilepaskan menjadi luar biasa dahsyat. Inilah yang disebut reaksi fisi tak terkendali. Namun sayangnya, penemuan ini terjadi tepat di ambang Perang Dunia Kedua. Para ilmuwan termasuk Einstein sadar betul betapa bahayanya potensi ini. Mereka khawatir jika rezim Nazi di Jerman berhasil membuat senjata berdasarkan prinsip ini. Dampaknya bisa menjadi bencana besar. Kekhawatiran inilah yang mendorong lahirnya salah satu proyek ilmiah paling ambisius dan paling rahasia dalam sejarah, yang disebut dengan Proyek Manhattan. Ribuan ilmuwan, insinyur, dan teknisi terbaik di dunia dikumpulkan di tempat-tempat terpencil di Amerika, bekerja siang malam untuk satu tujuan, yaitu menciptakan bom sebelum musuh mereka. Mereka berpacu dengan waktu, didorong oleh rasa takut dan patriotisme. Hasilnya pertama kali terlihat pada 16 Juli 1945 di Guru, New Mexico, dalam uji cobanya yang bernama Trinity. Bom atom pertama diledakkan, menciptakan bom api yang lebih terang dari matahari, diikuti awan jamur raksasa yang membumbung ke angkasa. J. Robert Oppenheimer, direktur ilmiah proyek itu, teringat kutipan dari kitab suci Hindu yang berbunyi, "Kini saya menjadi maut, sang penghancur dunia." Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Ia dan para ilmuwan lainnya sadar, mereka telah membuka kotak Pandora. Kurang dari sebulan kemudian, dunia menyaksikan langsung kengerian yang mereka ciptakan. Pada 6 Agustus 1945, bom yang bernama Little Boy dijatuhkan di Hiroshima, Jepang.
Dalam sekejap, sebuah kota yang hidup lenyap. Bola api bersuhu jutaan derajat membakar apa saja dalam radius beberapa kilometer. Gelombang kejutnya meratakan bangunan menjadi debu. Dan yang paling kejam adalah radiasi tak kasat mata. Musuh sunyi yang terus membunuh dan menyiksa selama bertahun-tahun setelahnya. 3 hari kemudian, nasib serupa menimpa Nagasaki. Wajah nuklir sebagai senjata pemusnah massal telah terungkap. Tapi, perlombaan senjata justru semakin menjadi-jadi. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba menciptakan bom yang jauh lebih kuat. Puncaknya terjadi pada 30 Oktober 1961 di atas kepulauan terpencil di Samudra Atlantik. Uni Soviet meledakkan bom hidrogen terbesar yang pernah ada, yang bernama Tsar Bomba. Bom ini bekerja dengan prinsip fusi, yang akan kita bahas kemudian. Namun dipicu oleh ledakan fisi, kekuatannya sungguh di luar nalar. Ledakan Tsar Bomba setara 50 megaton TNT, atau sekitar 3.300 lebih kuat dari bom Hiroshima. Kilatannya terlihat dari jarak 1000 km. Sebuah desa tak berpenghuni sejauh 55 km dari titik ledakan rata dengan tanah. Panasnya bisa menyebabkan luka bakar tingkat 3 dari jarak 100 km. Awan jamurnya menjulang setinggi lebih dari 60 km, menembus lapisan stratosfer. Tsar Bomba adalah pertunjukan pamungkas dari wajah pertama nuklir, atau kekuatan penghancur absolut. Untungnya, bom sebesar ini tidak praktis untuk perang dan lebih berfungsi sebagai alat unjuk kekuatan. Fisikawan yang ikut merancangnya, Andrei Sakharov, bahkan begitu terguncang dengan ciptaannya sendiri, sehingga ia menjadi salah satu aktivis paling vokal menentang senjata nuklir. Inilah warisan mengerikan dari visi nuklir tak terkendali, sebuah bayangan gelap yang menghantui peradaban kita, pengingat bahwa dunia bisa berakhir dengan hitungan menit. Kisah nuklir bisa saja berakhir di sini, sebagai cerita horor tentang kehancuran total. Namun, di dalam prinsip fisika yang sama, tersimpan sebuah janji. Para ilmuwan yang sama yang menciptakan bom mulai bertanya, bagaimana jika efek domino atomik ini bisa dikendalikan? Bagaimana jika api ini bisa kita jinakkan untuk menggerakkan peradaban? Perbedaan antara bom dan pembangkit listrik hanyalah satu kata, yaitu adalah kendali. Di dalam bom, reaksi dibiarkan lepas landas, meledak dalam sekejap. Namun, bagaimana jika kita bisa memperlambatnya, melepaskan energinya sedikit demi sedikit secara stabil dan berkelanjutan? Ide inilah yang melahirkan wajah kedua nuklir, wajah yang bukan menghancurkan, tapi membangun, wajah yang bukan mengancam, tapi memberi harapan. Ini adalah titik di mana maut, sang penghancur dunia, mulai menunjukkan potensinya untuk menjadi sumber kehidupan. Wajah kedua ini muncul dalam bentuk pembangkit listrik tenaga nuklir, atau PLTN. Reaktor pertama yang menghasilkan listrik mulai beroperasi di tahun 1950-an, dan sejak itu teknologinya menyebar ke seluruh dunia. Cara kerja PLTN pada dasarnya adalah menjinakkan reaksi fisi. Di inti reaktor, bahan bakar uranium disusun dalam batang-batang. Reaksi berantai tetap terjadi, tapi kali ini dikendalikan dengan sangat hati-hati menggunakan batang kendali. Batang ini terbuat dari bahan seperti boron atau kadmium yang sangat efektif menyerap neutron yang memicu reaksi. Cara kerjanya, saat batang kendali dimasukkan penuh, mereka menyerap semua neutron dan reaksi berhenti. Namun, saat ditarik perlahan, lebih banyak neutron bebas berkeliaran, dan reaksi dimulai lagi. Dengan mengatur posisi batang ini, operator bisa menjaga pelepasan energi tetap konstan dan aman.
Energi panas yang luar biasa ini dipakai untuk mendidihkan air, menciptakan uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang mengatur turbin raksasa yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Prosesnya mirip pembangkit listrik tenaga uap, tapi sumber panasnya jauh lebih efisien dan nol emisi karbon. Bayangkan, satu butir pelet uranium kira-kira seukuran ujung kelingking bisa menghasilkan energi setara hampir 1 ton batu bara. Ini artinya PLTN memerlukan bahan bakar jauh lebih sedikit dan lahan yang jauh lebih kecil untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama. Namun penemuan ini tentu saja memberikan dampak yang negatif. Kecelakaan Chernobyl pada tahun 1986 terjadi karena desain reaktor Soviet yang cacat parah dan pelanggaran protokol keselamatan. Skenario yang hampir mustahil terjadi pada reaktor modern. Sementara kecelakaan di Fukushima 2011 dipicu oleh kombinasi gempa bumi dan tsunami dahsyat. Bencana alam yang skalanya melampaui desain keselamatan saat itu. Tragedi ini memang mengerikan, tapi juga menjadi pelajaran sangat mahal yang mendorong standar keselamatan menjadi jauh lebih ketat. Sementara itu, PLTN modern, terutama generasi ketiga dan generasi keempat atau kelima, dilengkapi sistem keselamatan pasif. Artinya, sistem ini tidak memerlukan campur tangan manusia atau listrik untuk berfungsi. Mereka mengandalkan hukum fisika dasar seperti gravitasi untuk mendinginkan reaktor secara otomatis dalam keadaan darurat, yang secara drastis mengurangi resiko kegagalan. Lalu, soal limbah nuklir, mungkin ini salah satu kesalahpahaman terbesar. Kita sering mendengar limbah ini berbahaya selama ribuan tahun. Memang betul, limbah tingkat tinggi itu sangat radioaktif, tetapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sebagai gambaran, seluruh bahan bakar bekas dari industri nuklir komersial di seluruh dunia selama lebih dari 60 tahun dapat dimuat di satu lapangan sepak bola dengan kedalaman kurang dari 10 meter. Limbah ini dikelola dengan sangat ketat. Di Indonesia, lembaga seperti BRIN menangani limbah radioaktif dari industri dan medis secara terpusat. Limbah padat bisa dipadatkan atau dibakar untuk mengurangi volumenya. Sementara limbah cair diolah sebelum akhirnya disimpan dengan aman. Untuk masa depan, solusi jangka panjang yang sedang dikaji di seluruh dunia adalah menyimpan geologis, yaitu mengubur limbah jauh di bawah tanah dalam formasi batuan yang sangat stabil. Bahkan reaktor masa depan generasi keempat dirancang untuk bisa mendaur ulang limbah nuklir, menggunakan kembali sisa bahan bakar yang masih berguna dan mengurangi volume serta umur radioaktivitas limbah secara signifikan. Wajah kedua nuklir atau fisi terkendali menawarkan energi yang kuat dan bebas karbon. Tapi ceritanya belum selesai. Ada satu lagi wajah nuklir yang lebih sulit dicapai, tapi menjanjikan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu adalah fusi nuklir. Jika fisi itu membelah atom, fusi adalah kebalikannya, yaitu menggabungkan atom. Inilah proses yang memberi tenaga pada matahari. Di inti matahari, suhu dan tekanan ekstrim memaksa inti hidrogen untuk menyatu menjadi helium. Sebagian kecil massa mereka berubah menjadi energi yang luar biasa. Manusia sudah berhasil menciptakan fusi tak terkendali lewat bom hidrogen seperti Tsar bom. Tapi bisakah kita menjinakkannya? Seperti kita menjinakkan fisi. Bisakah kita membuat matahari mini di bumi untuk menghasilkan listrik? Tantangannya luar biasa. Kita membutuhkan suhu lebih dari 150 juta derajat Celcius, 10 kali lebih panas dari inti matahari. Tidak ada material di bumi yang bisa menahan panas seperti itu. Jadi, para ilmuwan membuat sangkar tak terlihat menggunakan medan magnet raksasa dalam reaktor berbentuk donat yang disebut dengan tokamak. Proyeksi fusi terbesar saat ini adalah ITER di Prancis, sebuah kolaborasi ilmiah raksasa yang melibatkan 35 negara.
Meski ada penundaan dan jadwal operasi awal diundur ke sekitar tahun 2035, kemajuannya terus berjalan. Pertanyaannya, mengapa kita bersusah payah mengejar fusi? Jawabannya, karena imbalannya luar biasa. Yang pertama, bahan bakarnya hampir tak terbatas, bisa diekstrak dari air laut biasa. Kedua, fusi jauh lebih aman. Reaksinya sangat sulit dipertahankan. Jika ada masalah, reaksinya akan berhenti sendiri dalam hitungan detik. Tidak ada kemungkinan ledakan tak terkendali. Ketiga, limbahnya jauh lebih bersih. Produk utamanya adalah helium, gas yang sama sekali tidak berbahaya. Meskipun PLTN fusi komersial mungkin masih beberapa dekade lagi, sekitar tahun 2050, terobosan terus terjadi. Perusahaan swasta yang didukung raksasa teknologi seperti Google bahkan turut serta dalam perlombaan ini. Inilah wajah harapan nuklir yang paling murni, yaitu janji energi besi, aman, dan hampir tak terbatas, yang ditenagai oleh proses kosmik yang membuat bintang bersinar. Kita sudah melihat bagaimana inti atom bisa menjadi sumber ketakutan sekaligus harapan terbesar kita. Perjalanan bom atom hingga janji fusi adalah cerminan dari perjalanan manusia itu sendiri, yaitu kemampuan kita untuk menciptakan dan menghancurkan. Jika kalian merasa pembahasan ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita akan terus menjelajahi topik sains menarik lainnya yang membentuk masa depan kita. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah nuklir itu baik atau buruk? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Dari kehancuran Hiroshima hingga kekuatan mengerikan Tsar Bomba, wajah pertama nuklir menunjukkan sisi tergelap penemuan manusia. Ia adalah maut, kekuatan untuk mengakhiri segalanya. Namun, dari reaksi fisi yang dijinakan di PLTN, yang menerangi kota kita hingga impian menciptakan matahari buatan lewat fusi, wajah kedua nuklir menunjukkan potensi kebaikan yang luar biasa. Ia adalah Prometheus, pembawa api yang menjanjikan masa depan energi bersih dan berkelanjutan. Dua wajah ini berasal dari prinsip fisika yang sama. Yang membedakan hanyalah niat dan kendali. Pada akhirnya, nuklir sama seperti api yang ditemukan nenek moyang kita. Hanyalah sebuah alat, ia tidak punya moral, tapi api bisa digunakan untuk membakar rumah atau bisa digunakan untuk menghangatkan kita dan memasak makanan kita. Kekuatan atom telah dilepaskan, ia tak bisa lagi dikembalikan ke dalam kotaknya. Pertanyaan yang tersisa untuk generasi kita bukan lagi apakah nuklir itu baik atau buruk. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, dengan kekuatan sebesar ini di tangan kita, akan kita gunakan untuk apa? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan nasib peradaban kita.